Berikut penjelasan untuk materi pertemuan ke-13 tentang aktiva lancar dan struktur hutang. Dalam suatu perusahaan ya, itu pasti memerlukan aktiva lancar ya. Pasti ada aktiva lancar, pasti ada aktiva tetap. Nah, yang harus selalu tersedia untuk operasional perusahaan ya, yang harus rutin terencana itu adalah aktiva lancar. Nah, dalam penyediaan aktiva lancar di dalam suatu perusahaan itu terkadang tidak bisa dipenuhi dengan kasnya atau tidak bisa dipenuhi dengan modal sendiri. Kadang-kadang perusahaan harus melakukan pendanaan. Nah, di materi ini akan dijelaskan terkait bagaimana pilihan-pilihan pendanaan untuk aktiva lancar. Jadi bagaimana struktur hutang yang bisa dipilih untuk mendanai aktiva lancar. Seperti ini ya jika digambarkan ya. Aktiva lancar terkadang untuk pemenuhannya membutuhkan pendanaan. Nah, ada 3 struktur hutang atau 3 struktur pendanaan untuk mendanai aktiva lancar. Yang pertama adalah hedging, yang kedua konservatif, dan yang ketiga adalah agresif. Sebelum saya jelaskan terkait 3 struktur hutang tersebut, kita harus kembali menyamakan persepsi apa itu aktiva lancar. Aktiva lancar itu adalah semua aktiva yang secara normal berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Itu yang dikatakan aktiva lancar. Jadi di dalam pos neraca di sisi harta ya, itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang termasuk aktiva lancar itu adalah semua aktiva yang secara normal itu bisa dirubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau kurang. Jika lebih dari 1 tahun, maka aktiva itu dikatakan aktiva tetap. Ya. Untuk aktiva tetap sendiri biasanya disebut juga dengan capital budgeting ya, keputusan dalam likuiditas perusahaan. Masih ingat ya likuiditas ya? Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan menyediakan uang kas ya. Keputusan dalam likuiditas perusahaan dan komposisi umur hutang ini dipengaruhi oleh trade off atau selisih profitabilitas dan risiko. Jadi ketika Anda mau memutuskan ya, berapa tingkat likuiditas untuk suatu perusahaan, berapa komposisi hutang yang mau diambil oleh perusahaan tersebut, itu harus mempertimbangkan trade off atau pertimbangan ya antara profitabilitas dengan risiko. Seberapa besar profitabilitasnya dibandingkan dengan risikonya. Jangan sampai risiko yang diterima itu lebih besar daripada profitabilitasnya. Ya, namanya ekonomi itu harus mengutamakan profitabilitas dibandingkan risikonya. Nah, di sini juga begitu. Bagaimana aktiva lancar itu bisa didanai ya dengan hutang jangka panjang atau jangka pendek. Jadi, ketika Anda punya perusahaan, ini ya gampangannya ya. Kalau Anda punya perusahaan, nah untuk aktiva lancar, misalkan untuk persediaan, untuk bahan baku, itu Anda memerlukan dana. Anda memerlukan pendanaan karena kasnya kurang gitu ya, karena modal sendirinya kurang. Anda memerlukan pendanaan. Nah, dana yang Anda pilih, apakah Anda akan memilih dana jangka panjang, hutang jangka panjang, atau akan memilih hutang jangka pendek, itu Anda harus melihat trade-off, harus mempertimbangkan trade-off. Seberapa besar profitabilitas saya kalau memilih hutang jangka panjang, seberapa besar profitabilitas saya kalau memilih hutang jangka pendek, dibandingkan dengan risiko yang harus saya alami di kemudian hari. Ini harus benar-benar dipertimbangkan. Nah, hasil pertimbangan tersebut itu bisa mengarah ke dalam 3 struktur waktu pendanaan, 3 struktur hutang, 3 struktur pendanaan. Yang pertama, ya, struktur yang pertama itu struktur hedging. Di mana di dalam keputusan untuk hedging ini, Anda memilih atau memutuskan membiayai setiap aktiva sama dengan gini. Jadi hutang yang dipilih ini waktunya sama dengan jangka waktu aktivanya. Jadi misalkan
persediaan di dalam perusahaan Anda itu berputarnya 6 bulan ya, 1 tahun berputar 2 kali. Jadi untuk menyediakan persediaan itu Anda produksinya 6 bulan sekali gitu ya. Berarti untuk pendanaannya jika Anda memilih pendanaan hedging itu Anda mencari pendanaan dalam jangka waktu juga 6 bulan ya. Anda mencari sumber dana jangka pendek yang jangka waktunya sama dengan perputaran aktiva tersebut menjadi kas. Seperti itu. Itu kalau hedging ya. Hedging di sini maksudnya adalah Anda memilih sumber dana dengan jangka waktu yang sama dengan aktiva tersebut berubah menjadi kas. Misalkan kalau persediaan Anda itu berputarnya 1 bulan sekali, ya, Anda memerlukan sumber dana untuk mendukung persediaan karena modal sendirinya kurang untuk membeli bahan baku. Nah, Anda memilih pendanaan dengan hutang yang juga jangka waktunya 1 bulan karena persediaan saya berputar 1 bulan, saya juga mencari hutang, mencari pendanaan dalam waktu 1 bulan. Berarti strategi yang Anda pilih, struktur yang Anda pilih itu adalah struktur hedging. Ya, yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, struktur atau pilihan pendanaan konservatif. Di sini Anda aktiva lancarnya yang bukan permanen ya, aktiva lancar yang apa ya, tidak selalu dikeluarkan gitu ya. Anda pilih untuk didanai dengan dana jangka panjang. Ini resikonya besar sekali ya. Konservatif ini sangat beresiko besar. Aktiva lancar berubah menjadi uang kas itu dalam waktunya sebenarnya kan pendek. Waktunya hanya kurang dari 1 tahun. Tapi Anda memilih hutang dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Jadi setelah aktiva itu kembali menjadi kas, Anda masih terbebani dengan membayar hutang jangka panjang tersebut. Nah, ini strategi konservatif, membiayai aktiva lancar dengan hutang jangka panjang. Ya, pas aktiva lancarnya sudah terpenuhi, sudah selesai, Anda masih terbebani dengan harus membayar hutang jangka panjang. Itu strategi konservatif yang dipilih. Sedangkan strategi agresif, ini strategi paling percaya diri ini ya. Aktiva jangka panjangnya itu justru dibiayai dengan jangka pendek ya. Dengan pertimbangan kalau jangka pendeknya lebih rendah bunganya daripada jangka panjang. Daripada membayar bunga jangka panjang yang sangat besar, Anda memilih mengambil hutang jangka pendek untuk aktiva tetap. Ya, sorry aktiva yang tidak lancar ya. Aktiva tetap yang untuk mengubah menjadi uang kasnya itu lebih dari 1 tahun. Itu strategi agresif. Jadi perbedaan 3 strategi ini ya, kalau hedging itu pendanaan yang dipilih sesuai dengan berapa lama aktiva lancar dirubah menjadi kas. Sedangkan konservatif ini mendanai aktiva lancarnya dengan jangka panjang. Sedangkan agresif justru aktiva yang tidak lancar, aktiva tetap didanai dengan jangka pendek ya. Ini agresif. Kalau digambarkan secara grafis seperti ini ya. Aktiva lancar itu kan berubahnya menjadi kas itu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi ini dibuat gambaran Januari sampai Juli. Ini kan nggak sampai 1 tahun ya, setengah bulan ya. Januari sampai Juli itu hutangnya juga habis ya pendanaannya. Ini hedging. Hedging yang garis warna biru, konservatif yang garis warna merah, dan agresif garis warna hijau. Ya, konservatif tadi aktiva lancarnya dibiayai dengan hutang jangka panjang. Jadi kalau digambarkan konservatif itu seperti ini. Ketika aktiva lancar itu sudah kembali menjadi kas ya dalam waktu kurang dari 1 tahun, justru perusahaan itu terbebani dengan membayar hutang jangka panjang ya. Hutangnya justru melonjak tinggi ya. Padahal aktiva lancarnya sudah selesai kurang dari 1 tahun, tapi hutang jangka panjangnya melonjak. Nah, ini kalau digambarkan strategi konservatif itu seperti ini ya. Ketika ini sudah punya uang kasnya justru digunakan untuk membayar hutang, membayar ini angsuran hutang jangka panjang. Itu kalau strateginya konservatif. Kalau strateginya hedging ya yang warna biru ini ya, ketika aktiva lancarnya itu berubah menjadi kas ya, hutangnya juga hampir selesai. Nah, ketika nanti selesai. Jadi hutangnya
juga bergeraknya setengah tahun ini ya, Juli sampai Januari, Januari sampai Juli ya. Ketika habis ya hutangnya habis. Ketika aktiva lancar berubah menjadi kas ya hutangnya habis. Ketika butuh pendanaan lagi untuk aktiva lancar, dia hutang lagi, hutang jangka pendek. Nanti ketika itu setengah tahun ya ini ya, Juli sampai Januari, hutangnya juga habis, selesai. Ketika aktiva lancar itu bisa berubah menjadi kas, hutangnya juga selesai. Itu strategi hedging ya. Jadi aktivanya dibayar dengan pendanaan juga jangka pendek. Kalau konservatif, ketika pinjaman itu selesai, justru perusahaan terbebani dengan membayar hutang jangka panjang. Karena sesuai pengertiannya tadi, aktiva lancar justru didanai dengan jangka panjang. Kalau strategi konservatif. Sedangkan untuk strategi agresif, ini kita gambarkan kalau ini aktiva tetap ya. Sebenarnya agresif ini untuk aktiva tetap, bukan untuk aktiva lancar. Tapi di sini ada strategi yang sangat ini ya, sangat percaya diri ya, agresif gitu ya. Nah, itu hutang jangka pendek itu gunakan untuk membiayai aktiva tetap yang lama sekali dirubah menjadi kas ya. Jadi misalkan untuk beli mesin ya, beli mesin. Salah satu contoh aktiva tetap kan mesin ya. Mesin untuk dirubah menjadi uang tunai kan lama. Mau menjual mesin ini nggak cepat gitu ya. Jadi untuk membeli mesin, perusahaan itu justru menggunakan hutang jangka pendek. Jadi gelombangnya sama seperti gelombang ini ya, gelombang hedging. Karena grafis ini menggambarkan grafis untuk jangka waktu pendanaannya. Kalau hedging pendanaannya kan jangka pendek. Jadi ya setiap jangka pendek dia selesai gerakannya, tekukannya, lekukannya ini setiap jangka pendek. Sedangkan untuk konservatif ini jangka panjang. Jadi lekukannya hanya satu, ya selebihnya naik. Ya. Strategi agresif juga begitu, karena yang digunakan pendanaan jangka pendek, jadi waktunya kan pendek, waktunya pendek, waktunya pendek, waktunya pendek, seperti ini. Nah, yang harus diperhitungkan ketika memutuskan struktur hutang untuk aktiva lancar ya. Kenapa kok perusahaan itu memilih agresif? Kenapa kok perusahaan itu memilih hedging? Kenapa kok perusahaan itu memilih konservatif nih ya? Terkadang perusahaan itu mungkin memilih pendanaan agresif ya, karena memang dia yakin kasnya itu likuiditasnya itu mampu untuk membayar hutang jangka pendek ya, meskipun perubahan aktivanya menjadi kas itu lama, tapi perusahaan itu optimis ya kalau kasnya itu bisa untuk membayar hutang jangka pendek ya. Perusahaan juga bisa memutuskan untuk strategi yang konservatif tadi ya, jika merasa jumlah kasnya itu sedikit. Jumlah kasnya sedikit, dia nggak yakin ya bisa membayar hutang jangka pendek ya dalam jangka waktu cepat ya. Dia memilih mendingan saya mengeluarkan uang sedikit demi sedikit ya. Yang penting tidak habis dalam waktu cepat gitu ya kasnya, karena kasnya sangat sedikit. Maka seperti itu dia pasti akan memilih strategi konservatif ya. Sedangkan untuk yang strategi hedging ini yang paling ideal ya sebenarnya ya. Kita kembali ke dulu saya pernah menjelaskan juga ketika manajemen kas ya. Jadi seharusnya itu yang lancar ya didanai yang lancar, hutang pendek itu ya. Yang tidak lancar ya didanai dengan yang tidak lancar. Seharusnya seperti itu. Ya, itu hedging yang paling ideal ya. Nah, untuk menaksir jumlah modal kerja, jadi aktiva lancar itu yang paling dibutuhkan untuk operasional perusahaan itu adalah modal kerja ya. Modal kerja diartikan sebagai aktiva lancar untuk operasi perusahaan. Ya, di dalam menghitung modal kerja ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kalau modal kerja itu didanai dengan pendanaan spontan, ya berarti hutang di perusahaan dagang gitu. Misalkan Anda punya supplier atau Anda hutang di supplier, berarti Anda menghitung modal kerjanya itu harus dikurangi pendanaannya.
Ya, yang disebut modal kerja di dalam Aktiva Lancar itu adalah modal kerja yang benar-benar modal untuk Anda operasi dikurangi dengan pendanaan. Jadi, keluarkan pendanaannya itu untuk mengetahui berapa jumlah modal kerja. Ini perlu. Taksiran modal kerja ini juga penting untuk mengetahui berapa jumlah hutang yang harus diambil. Kalau modal kerjanya Anda itu untuk operasional perusahaan, untuk produksi perusahaan itu memerlukan minimal 10 juta gitu ya. Dipastikan dulu 10 juta itu benar-benar fix hanya untuk modal kerja atau juga untuk membayar hutang. Ya, itu harus dikeluarkan membayar hutang. Jadi untuk menghitung menaksir kebutuhan Aktiva Lancar itu benar-benar dinilai dari modal kerjanya. Ya. Lalu terkait metode arus kas ini ya, sama dengan menyusun anggaran kas, ini Anda harus mempertimbangkan pengeluaran dan penerimaan kas sehari-hari itu bagaimana. Itu sangat penting, sangat mempengaruhi strategi hutang yang harus Anda ambil. Jadi Anda mau memilih hedging, Anda mau memilih konservatif atau agresif, itu Anda harus tahu arus kas perusahaan Anda, ya. Kalau arus kas perusahaan Anda memang sedikit ya, memang lambat ya, dan Anda merasa tidak mampu membayar hutang dalam jangka pendek, tidak masalah Anda mengambil strategi konservatif ya. Strategi konservatif tadi yang memilih hutang yang banyak tadi ya, teman-teman ya. Memilih hutang yang jangka panjang, mohon maaf. Jadi tidak masalah kalau memang arus kasnya kondisinya seperti itu. Tetapi kalau Anda yakin arus kas setiap bulan, setiap periode itu bisa untuk membayar hutang jangka pendek, ya, ketika Aktiva Lancar itu sudah kembali menjadi kas, kasnya bisa digunakan untuk membayar hutang jangka pendek, silakan memilih strategi hedging, ya. Tapi untuk memilih strategi agresif itu hati-hati. Anda harus mempertimbangkan benar-benar ya. Jangan sampai nanti justru ini gali lubang tutup lubang gitu ya, membayar hutang ketika jangka waktunya sudah habis karena jangka pendek ya. Ternyata arus kas perusahaan Anda belum bisa menutup. Nah, akhirnya Anda harus mencari pinjaman lagi untuk membayar pinjaman ya. Pinjaman untuk membayar pinjaman itu akan memperbesar rasio debt to equity ratio. Masih ingat ya, rasio debt ini sangat mempengaruhi kreditur maupun investor dalam memberikan dana untuk perusahaan Anda ya. Hati-hati. Ya, jadi ini untuk materi terkait struktur hutang ya. Jadi pada intinya Anda harus mengerti bahwasanya ada 3 struktur hutang yang bisa dipilih di dalam suatu perusahaan ya, yang tentunya harus benar-benar mempertimbangkan trade off ya, mempertimbangkan selisih antara profitabilitas yang diterima dengan risiko yang harus diambil. Ini ya, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup. Terima kasih.